Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang di warung halaman, Pak. Oh. Mampir wedangan ini. Oke, selamat. Ini siang pas sore, siang lah, masih jam 2 ini. Jadi teman-teman denger semua, kita bertemu lagi. Saat ini kita kedatangan tamu. Kalau kemarin itu dengan Romo Haris, sekarang dengan Romo Wiratmo. RM Wiratmo, RM Raden Mas ya? Raden Mas. Raden Mas. Beliaunya dari Solo. Nanti kita Mangkunegaran ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Romo Wiratmo. Ini beliau ini ya saksi sejarah ya, pelaku sejarah kuliah di UGM tahun-tahun awal dulu ya, Romo. Tahun 59. Tahun 59 ini beliau farmasi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol istilahnya kisah-kisah beliau gitu gimana. Teman-teman yang belum like, comment, and subscribe, monggo di like, comment, subscribe dulu. Masih bersama host Arif Sugeng Widodo. Wah, nama saya Arif Sugeng Widodo, Pak. Bangga Sugeng. Romo Wiratmo. Beliau ini kenapa saya bawa kertai? Beliau ini sempat diliput di Joko Lodang. Nah, ini bahasa Jawa ya, sudah lama sekali. Dulu ada saudara saya sewaktu saya kecil, Joko Lodang itu beliaunya langganan, Pak D itu. Saya sering baca dulu. Dulu ada cerita demitnya, ada cerita macam-macam Joko Lodang. Ini bagus bahasa Jawa. Ini saya udah lama nggak bahasa Jawa, ada beberapa kata yang ini yang ini apa ya artinya gitu. Oke, ini saya udah baca. Nanti kita ngobrol-ngobrol nggih, Romo. Nah, kita cerita Romo Wiratmo ini kan dari Solo nggih? Nggih. Nek lengkapnya asmanipun sinten? Ya singkat itu Raden Mas Wiratmo. Oh, ngoten mawon. Iya, itu. Oh, saya kira ada agak biasanya kan ada panjang gitu. Iya. Enggak ya? Senang singkat-singkat. Oh. Nek memang keluarga dari Mangkunegaran. Ya. Ini ya. Nek kerabat Mangkunegaran. Kerabat Mangkunegaran. Iya. Berarti pindah ke Jogja niku dulu tahun berapa, Pak? Saya ke Jogja mulai kuliah tahun 59. Oh, mulai kuliah itu iya, ke Jogjanya. Iya. Kemudian bekerja di sini, pensiun, ya sudah sih. Berarti betah ya. Betah banget. Iya. Nanti sebelum ke Jogjanya, sedikit cerita Romo di masa kecilnya lah di Solo. Gimana itu dulu? Ya, jadi saya itu lahir di Solo, tepatnya di Kerten, sebelah barat Purwosari. Sebelah barat Purwosari. Ya, Kerten itu. Okay. Nah, itu tahun 1938, tepatnya 10 Juli. 10 Juli 1938. Lahirnya gitu? Ya. Oke. Kemudian tahun 45 saya itu masuk SD Murni yang letaknya di sebelah utara lapangan Kota Barat. Oke. Ya, jadi sejak TK sampai SMA itu saya swasta sekolahnya. Oh gitu? Ya. Atau memang dulu negerinya di situ nggak ada atau gimana? Oh ya, karena kan saya waktu SD ujian SD itu tidak lulus, akhirnya ya masuk swasta terus. Oh gitu. Akhirnya keterusan ke swasta. Iya, keterusan ya. Jadi tahun 45 itu masuk SD, dulu SR ya, bukan SD tapi SR. Oke. Kemudian tahun Belanda masuk itu tahun agresi militer. Iya. Agresi militer itu ya setelah 45 itu 49. Saya kelas 4, waktu itu kelas 4, jadi tahun 49. 49 ya. 49 Belanda masuk, lah itu sekolah saya itu dibakar. Oh gitu ya? Dibakar oleh gerilyawan itu supaya tidak dipakai untuk markas mungkin. Oh gitu mungkin, ya. Ya akhirnya saya nganggur. Itu yang SR atau sekolah yang apa itu?
SR itu. Oh, yang SR yang SR, dibakar itu. iya. Oh, oke. Jadi kembali di kampung ya cuma keluyur dengan teman-teman itu. Tapi dekat itu sekolahnya dengan rumah atau jauh? Agak jauh, kira-kira 2 kilo di rumah. 2 kilo. Oke. Nah, kan Polosari, Kota Barat itu agak jauh itu. Oke. Iya. Kemudian di kampung itu ada pensiunan kepala sekolah SD, Pak Siswo Winarso namanya. Iya. Itu melihat anak-anak tetangganya kok keluyuran, mungkin tidak sampai hati, akhirnya ditampung di rumahnya. Di situ didirikan sekolah, ya sekolah, mungkin sekolah rumah namanya. Iya. Itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari yang kelas 1 ya di ajar kelas 1 sampai kelas 6 ya kelas 6 gitu. Oke. Waktu itu saya kelas 4. Itu SR itu atau beda? SR. Oh, itu SR itu. Iya, jadi kan waktu itu gedungnya dibakar. Iya. Akhirnya anak-anak kan nganggur, Keluyuran karena nggak ada Nah, base campnya ya. lalu oleh bapak itu pensiunan Pak Siswo itu dikumpulkan di rumahnya untuk diberi pelajaran sesuai dengan kelasnya. Oh, tapi bapaknya yang itu tadi bukan guru SR yang Bukan. Oh, Ya, oke. Oke. Itu Inisiatif pensiunan sendiri ya, berarti. ya. Mungkin melihat anak-anak tetangganya yang keluyuran itu tidak sampai hati. Oh, iya ya. Jadi di situ kira-kira setahun, tahun 1950, kemudian saya dipindah ke SD Negeri Manahan. Oke. SD Negeri Manahan. Sehingga tahun berikutnya 51 itu saya dapat ujian. Oh, ujian kelulusan. Ujian SD itu. Iya. Ya. Tahun 51 ya. Tapi waktu itu saya tidak lulus. Hanya diberi surat tamat belajar gitu. Oh, gitu. Iya. Nggak bisa ngulang, Rama. Hah? Nggak bisa ngulang waktu itu. Waktu itu saya tidak berpikiran itu, sudah tamat. Ngapain ngulang? Sudah tamat masa mengulang ya. Iya. Akhirnya karena berbekal surat tamat itu, Iya. saya hanya bisa masuk ke SMP swasta. Oke. Gitu. Jangan dulu yang diterima di negeri itu yang lulus. Oh, iya. Kalau tidak lulus ya tidak. Ah. Akhirnya saya masuk swasta, dan itu mas swasta aja yang baru dibuka, sekolah baru. Jadi saya itu murid pertama di SMP itu, di daerah Nusuan. Oh, oke. Jadi saya dari rumah Kerten itu sampai Nusuan jalan kaki jalan dulu. Berapa kilo, Rama? Waduh, Jauh. jauh itu. Oh, Ya, kira-kira. terminal Tirtonadi itu masih ke utara. Oh. Iya, jauh itu. Nek 1 jam ada kira-kira kalau jalan. Ya mungkin ada ya. Berarti 4 kilo ada Oh itu. iya. Lebih itu. Wah. Karena jauh dulu kan kendaraan tuh Susah. belum ada itu. Lalu di situ 3 tahun kemudian ujian SMP saya juga tidak lulus. Akhirnya saya mengulang di SMP yang lain, SMP Cokro Aminoto 1. Oke. Tempatnya di Masjid Besar alun-alun. Oh, yang alun-alun utara Surakarta itu. Oke, Masjid ya. Besar. Iya. Nah, setahun kemudian ujian SMP, satu-satunya murid yang lulus cuma saya sendiri. Malahan. Jadi di Solo itu dulu ada SMP Cokro Aminoto 1 dan 2. Iya. Tapi bagian B yang lulus cuma 1 orang, saya sendiri. Oh, gitu. Nah, meskipun begitu saya sempat tidak melanjutkan sekolah, jadi nganggur setahun. Ya waktu itu tidak tahu ya, waktu itu orang tua itu mengarahkan itu kurang. Jadi saya tidak tahu kemana ini, ya itu udah nganggur. Cuma keluyuran. Ya.
Suatu ketika setelah setahun saya tuh mulai berpikir. Jadi saya itu sukanya cuma nonton bioskop. Nah, Udah ada ya? wah sudah. Oh, di Itu kota Solo dulu, kok ya? iya, dulu film koboi yang saya suka. Oh gitu. Film koboi ada Arnold, lalu Gary Cooper itu. Itu wah, film-film luar negeri. oh iya, Oh, bukan produksi sini enggak ya? bukan asing semua. Oh, asing semua. Kemudian itu film-film mengenai kerajaan, Ivanhoe, King Richard itu. Oh, Nah, oke. gitu itu yang saya sukai. Ya. Suatu ketika selesai nonton, saya itu berpikir, kalau aku begini terus, besok bagaimana ya? Gitu. Ya. Saya berpikir begitu. Akhirnya di rumah timbul keinginan untuk sekolah lagi. Oh, oke. Jadi setahun nganggur, kemudian timbul pikiran untuk sekolah lagi. Ya. Akhirnya saya memberanikan diri, ya tidak diantar oleh siapa-siapa, karena inisiatif sendiri. Saya daftar di SMA Canisius Petang. Oke. Di mana itu? Jauh atau dekat? Sebelah timur Mangkunegaran. Oke. Iya. Lupa tempatnya itu, lupa saya. Di situ ada gereja di situ. Nah, lalu 3 tahun kemudian saya berhasil lulus dan kemudian masuk diterima di sekolah farmasi UGM. Oke. Ada baru di perguruan tinggi itu saya sekolah negeri. Itu tahun berapa berarti masuk? Tahun 59. Oh, yang 59 itu masuk ke UGM-nya ya? Masuk ke 59. Dulu itu waktu saya masuk SMA pertama kali, saya itu ketika berjumpa dengan pelajaran kimia itu tidak suka, karena kan cuma lambang-lambang aja itu. Itu ya bikin pusing. Iya, saya apakan tidak bisa-bisa. Belajar di rumah tidak bisa-bisa. Karena jengkel, buku kimianya saya sobek-sobek. Jengkel, belajar tidak bisa-bisa. Nah, suatu ketika guru saya kimia itu bertandang ke rumah. Itu guru SMA? Guru kimia SMA. Ya. Bertandang ke rumah. Rupanya guru saya itu masih satu kerabat dengan orang tua saya. Nah, ketika tahu bahwa saya itu putra kerabatnya, setiap kali ada tugas, kalau di kelas itu saya mesti disuruh maju mengerjakan di papan tulis. Oh gitu. Itu sambil bawa papan kapur itu, Wiratmo maju. Gitu. Wah, saya ada tugas PR gitu. Wah, saya akhirnya malu kalau tidak bisa. Jadi berusaha untuk mengerti kimia. Nah, kalau orang filsafat itu bagaimana mengerti apa itu dasar-dasarnya, saya berusaha untuk mengerti dasar dari kimia itu apa. Akhirnya ketika mengerti, saya menyenangi kimia itu. Oke. Jadi saya senang kimia karena mengerti. Nah, lalu saya mendaftarkan di Fakultas Farmasi karena saya menyenangi kimia. Jadi bukan kok saya sekolah farmasi besok jadi apoteker lalu kerja di apotek atau di rumah sakit atau di pabrik obat. Tidak ada pikiran itu, tidak ada. Cuma karena senang kimia gitu aja. Kebetulan lulus Propadus, kemudian saat naik kandidatus itu, lalu ada berita kalau UGM mau mengirim mahasiswa keluar Jawa yang disebut dengan pengerahan tenaga mahasiswa itu. Itu tahun 62. 60, berarti selisih 3 tahunan, 2 tahunan setelah masuk farmasi itu ya? 62. Karena kebetulan
orang tua sudah agak kesulitan. Oh. Nah, saya mencoba untuk mendaftar itu. Oh, itu waktu itu ada ini semacam honornya juga. Kalau Memang dikirim ke luar Jawa jadi guru negeri sana. Oh, jadi gitu. pegawai negeri. Oh, gitu. Ya. Oh, tapi belum lulus ya? Belum lulus. Oh, belum. Jadi berarti kan dibayar istilahnya loh. Ya digaji. Iya, digaji. Bukan dibayar tapi digaji. Digaji. Pegawai kok. Itu KKN ya statusnya? Atau, bukan, pengerahan tenaga mahasiswa. Oh, harusnya PTN. Tapi statusnya udah PNS. Iya. Oh, jadi, gitu ya, ada ya. Iya. Jadi dulu inisiatif dari Pak Kusnadi Harjo Sumantri. Oke. Yang dulu kan pernah jadi rektor di sini. Iya. Pak Kusnadi. Ya itu. Oke. Jadi dia itu angkatan pertama dulu. Di Kupang, Pak Kusnadi. Oh, Pak Kusnadi angkatan pertama. Oh. Kemudian merekrut orang-orang mahasiswa. Berarti itu program pemerintah ya? Atau programnya UGM? Program pemerintah kerjasama dengan perguruan tinggi. Oke. Karena kan pegawai kan pemerintah. Iya. Dan tenaganya itu mahasiswa. Tapi tidak hanya UGM saja. Dari ITB juga ada, UI juga ada. Oh gitu ya? Waktu itu udah ada ya? Dari perguruan tinggi yang di seluruh Indonesia. Dikirim ke sana jadi pegawai dengan catatan minimal 2 tahun, kemudian diberi kesempatan untuk tugas belajar. Nerusin? Ya menerusin atau pindah yang dia sukai gitu. Oh, yang tadi itu kan belum selesai sekolahnya, ya. Tapi ikut itu. Ya. Berarti kan kalau ditinggal kan kuliahnya? Kalau tinggal kan ya pindah fakultas lainnya mulai lagi. Oh, dari awal? Nggak boleh diterusin gitu ya? Kalau fakultas yang sama bisa. Boleh ya maksudnya? Kalau saya farmasi, saya dulu milih meneruskan kuliah saya. Jadi ya. Tapi bisa masih kan? Diakui lagi. Masih diakui. Oke. Nah, jadi saya 2 tahun kemudian kembali ke farmasi, ya meneruskan kuliah dulu. Yang tadi statusnya masih mahasiswa, sekarang kerja di Medan. Di Medan, Manado. Ya, Manado. Balik nerusin kuliah sampai selesai. Ya, itu sebagai pegawai. Tapi sudah pegawai statusnya. Gitu ya. Ternyata setelah bekerja 2 tahun itu mau belajar lagi sulit. Di samping otak sudah tidak biasa belajar. Juga lingkungan teman-teman tuh muda-muda semua sekarang. Oh, beda ya? Beda teman-teman. Padahal selisih 2 tahun loh cuma. Iya. 2 tahun. Terus di samping itu juga aturan-aturan fakultas juga sudah beda lagi. Rektornya waktu itu siapa, Pak? Zaman itu. Aduh, saya lupa. Pak Kusnadi belum ya? Oh, belum. Pak Kusnadi kan belakangan. Baru belum ya? Lupa saya. Nah, terus akhirnya, tapi ya pelan-pelan saya bisa menyesuaikan diri. Akhirnya lulus sarjana. Ya. Terus kemudian mengambil profesi apoteker di Semarang. Oh, enggak di UGM? Tidak. Ya, di Semarang itu juga masih milik UGM, tapi karena dosen-dosennya banyak yang dari Semarang, sehingga mendirikan di sana untuk profesi apoteker gitu. itu. Iya. Nah, jadi saya sarjananya itu di Jogja, jadi dokter Andes farmasi. Kemudian untuk mengambil apoteker di Semarang. Di sana 3 tahun. Kalau ini Romo, waktu kuliah di farmasi itu SPP-nya waktu itu berapa, Romo? Ingat nggak? Saya itu waktu masuk itu saya hanya diberi uang ibu saya 250 rupiah. 250 rupiah. Yang 25 untuk naik kereta. 250, yang 25 buat naik kereta. Yang 25 untuk naik kereta. Itu sudah diterima.
Oh, Jadi hanya Rp25 naik kereta, pulang pergi lewat 50 ah, ah. rupiah, terus lainnya untuk daftar itu. Loh, dulu ngelaju apa ngekos, Rom? Dulu saya itu ngekos, Ngekos ya? ngekos. Tapi waktu daftar kan cuma Oh, datang, dites, ah. terus pulang, tunggu pengumuman, terima, lah baru kos di sini. Oke. Nek SPP-nya sendiri berapa rupiah itu? 100 rupiah itu? SPP saya itu Lupa. lupa. Lupa ya. Nek kosnya dulu mana, Rom? Kosnya dulu di Lempuyangan. Oh, jauh ya. Wih, kampusnya dulu di mana? Karena tahun segitu itu. Kampusnya di mana itu? Alun-alun itu. Oh iya iya iya. Mangkuban. Iya. Mangkuban. Masih di Keraton Mangkuban. Oh masih di sana. Iya. Saya itu bayangannya UGM waktu itu Oh, di sini. belum. Ternyata Belum. di sana Mangkuban. beda ini. Di Mangkuban. Frekuensinya Ya. beda. Saya kosnya di Lempuyangan. Oh, ya tapi tetap jauh gitu. Ya. Tapi waktu itu ya saya biasa Jalan kaki ya? Jalan kaki. Oh. Nah, tapi kemudian saya diberikan sepeda orang tua. Akhirnya ya naik sepeda. Oke. Jadi apa itu kuliah farmasi, kemudian sampai di mana tadi? Kalau tadi kan saya tanya SPP, Ya. lalu kos, lalu tadi sebelum itu kayaknya ini kan dari Manado balik lagi Ya. ke Jogja nerusin, Ya. nerusin lalu ke ini ambil apa itu Selesai, profesi di kemudian Semarang. melanjutkan profesi ke Semarang. Ya, itu gimana itu? Di sana selesai tahun 76. Di Di Semarang itu? Semarang, Profesi. ya. Jadi Tadi itu selesai di UGM tahun berapa? tahun farmasi 73, sarjana saya 73. Berat masuknya tahun 59. 59. Kan lama ya, Rom? Saya tinggal Ditinggal 2 tahun. ditinggal 2 tahun. Setelah itu saya pulang kuliah sebentar, menikah punya anak. Jadi kuliah sambil waktu itu udah diselingi. keluarga, ya. Tak Itu kira. kan makin bercabang-cabang pikirannya ya sudah. Tapi waktu itu memang apa ya? Minta diperpanjang. Bisa waktu itu. Berarti 59 masuk, lulus 76. Nah, Tapi dikurangi 2 tahun. Waduh, ya. Tapi dulu kan Tapi lama tetap. Tapi umum ya zaman waktu itu. Lama-lama biasa lah. Wah, kalau saya itu kan tinggal betah-betahan. Tapi kan tetap digaji, Rom, atau enggak? Kalau tetap itu jangka waktu 2 tahun. Iya. Nanti belum selesai minta diperpanjang setahun. Begitu diperpanjang terus. Tahun tuh. Akhirnya tahun 75 ya. Itu saya tidak diperpanjang lagi. Yang farmasi UGM ya? Iya. Oke. Tapi sudah di Semarang saya. Oh gitu. Tapi les ini udah selesai belum? Kan tahun 73 selesai. Oh, farmasi UGM 73 udah selesai. Terus melanjutkan apa tuh? Langsung. Apoteker di Semarang. Langsung nih gitu. Iya, langsung. Lalu 75 tidak diperpanjang lagi. Ya sudah. Saya melanjutkan tanpa gaji. Oh gitu. Jadi tapi status tetap. Cuma enggak digaji. Iya. Tapi tetap sebagai pegawai. Iya. Nah, terus istri yang waktu itu juga ada istri termasuk anak saya itu ikut ke Semarang, saya suruh kembali ke Solo. Kamu pulang ke Solo, cari uang sendiri untuk makan. Saya tak menyelesaikan di Semarang, cari uang sendiri.
Ya. ya untuk makan dan melanjutkan kuliah. Nah. Kebetulan pada waktu itu saya diterima menjadi pengajar kimia di sekolah bidan Rumah Sakit Panti Wiloso. Sekolah bidan Ya, Panti Wiloso. di Rumah Sakit Panti Wiloso. Oh, Solo ya? Bukan Semarang. Oh, itu Semarang. Letaknya di Banjur Kanal Timur. Oke. Kan rumah saya di Bululor itu Banjir Kanal Barat. Iya. Tapi sekolah bidan itu di Banjir Kanal Timur. Jadi kebetulan itu gaji dinaikkan, nyonya kembali ke Solo, Ya. saya mendapat pekerjaan itu. Malah bisa kerja. Di Sambi bisa ya waktu itu? Iya, Sambi di luar kuliah itu. Ya. Akhirnya 76 selesai, ya saya kembali ke Solo, terus saya ditempatkan di sebagai guru di SMA 1 Seman Medari. Oke. Nah, kalau teman-teman lain biasanya kalau melanjutkan dari hukum ya, lalu diberi kesempatan menyelesaikan kuliahnya, lulus terus menjadi ahli hukum, yang dokter ya dari ahli kerja di rumah sakit gitu. Kalau saya setelah apoteker saya tetap menekuni sebagai guru. Ya, pendidik ya. Ya. Karena waktu saya mengajar pertama kali di Manado itu, saya sepertinya menemukan jalan hidup saya. Oke. Saya itu menyenangi kimia, disuruh menerangkan kimia yang saya sukai kepada anak-anak. Kalau melihat anak-anak mengerti, itu saya merasa bahagia sekali. Wah, ini jalan hidup saya. Gitu. Padahal waktu itu mungkin sedikit cerita soal, kan dulu katanya ya, saya nggak belajarnya pakai sabak atau apa itu. Oh iya. Nulisnya saya belum bisa membayangkan. Itu waktu SD, masih SD itu. Itu gimana dah? Jadi nulis pakai kayak kapur, lalu papan, tapi nggak ada catatan ya, tulis langsung hapus gitu ya. Pawan pakai apa tuh? Grip, namanya pakai grip. Grip itu. Jadi digoreskan seperti batu gitu, batu lepengan tipis itu, tulisan itu. Kalau hapus ya hapus tangan aja. Lah ya setelah dapat pelajaran itu kan udah selesai, ganti ya dihapus gitu. Iya, jadi tidak punya catatan waktu SD itu. Harus ngingat-ngingat ya. Harus ingat. Luar biasa. Jadi waktu SMP baru model saya beli buku. Oh, SMP sudah. Sudah mulai ada buku dijual pelajaran. Nah, itu saya mulai belajar. Jadi tahu belajar itu ya di SMP itu. Waktu di SD begitu pulang ya sudah main-main. Tidak pernah belajar di rumah. Itu bukunya Sinar Dunia atau Mirage atau apa? Kalau dulu buku tulisnya Mirage. Mungkin memang saya tuh dibentuk jadi guru mungkin ya. Karena pada waktu SMA, saya itu kan di SMP saya menyukai aljabar. Oh iya. Dulu aljabar bukan matematik, aljabar, lalu goneo. Lalu ketika SMA saya juga menyukai itu aljabar, goneo atau ilmu kur sudut, ilmu kur lukis. Iya. Ilmu ruang itu. Nah, itu kan apa itu ilmu-ilmu dasar yang ingin melanjutkan ke arsitektur. Nah, saya sebenarnya menyukai itu. Tapi untuk masuk arsitektur di UGM belum ada. Oh, waktu itu belum. Yang ada baru Bandung. ITB. Iya, ITB. Kan orang tua enggak bisa itu. Nah, akhirnya saya masuk fakultas di mana ada kimia, karena itu hobi saya yang kedua.
Hobi saya yang pertama ya mengenai itu Matematika lah, pengertian dunia dasar itu arsitek itu. Iya. Lalu yang kedua itu kimia. Ya. Nah, karena saya suka kimia, lalu waktu jadi guru kimia saya itu seperti menemukan jodoh saya ini, jalan hidup saya. Saya suka kimia, jadi guru kimia, merangkan kimia yang saya sukai, dan kalau melihat anak-anak mengerti itu saya sangat senang sekali. Ya. Jadi prinsip saya ya pengalaman saya sendiri waktu saya menyenangi kimia itu karena saya mengerti kimia. Jadi saya mengerti kimia, baru saya menyenangi kimia. Nah itu waktu saya menjadi guru, prinsip saya bagaimana anak-anak itu bisa mengerti. Dengan sehingga mereka akan senang. Nah, hal yang sulit saya buat supaya mudah. Bagaimana yang sulit itu menjadi mudah. Nah, bahwa yang sulit jadi mudah itu karena apa itu sesuai dengan logika. Jadi saya menerangkan kimia itu dengan logika. Bukan hafalan, tapi dengan logika. Nah, kalau logika ya lalu menjadi mudah kan? Iya. Karena terhubung. Iya, logika logis loh. Sesuai dengan alur pikiran kan logis itu, enak sekali. Jadi bukan hafalan. Hafalan pusing ya, lupa dikit. Itu. Jadi prinsip saya itu mengajar bagaimana siswa mengerti, dengan harapan dia menyukai. Nah, terus setelah lulus farmasi saya memilih tetap menjadi guru. Saya ditempatkan di SMA 1 Medari, tapi di sana saya hanya mengajar selama 5 tahun. Setelah 5 tahun saya dibebaskan dari mengajar. Itu swasta apa negeri? SMA Negeri 1. Negeri. Sleman itu Medari, itu negeri. Jadi negeri itu. Terus saya dibebaskan dari mengajar, tapi tugas saya harian itu menatar guru-guru IPA umumnya, khususnya kimia. Di DIY sendiri, jadi guru DIY itu saya menatar hariannya. Tapi tiap bulan saya pergi keluar Jawa untuk membantu menatar guru-guru yang ada di luar Jawa. Karena saya jangan menjadi instruktur nasional. Gitu. Jadi status saya tetap guru. Gaji tetap di SMA 1 Sleman, tapi tugas saya cuma menantar guru DIY, nanti sebulan sekali pergi ke luar Jawa untuk membantu teman-teman yang menatar di sana. Itu sampai pensiun. Gitu? Iya. Itu tahun berapa berarti pas awalnya? Mulai jadi instruktur itu tahun 82. Saya pensiun 98. 98. Pas ini ya, reformasi ya. Ya, pas. Nah, lalu apa itu 98 saya pensiun ya. Di rumah karena biasa kerja itu saya lalu sepertinya kelitian gitu. Malah bingungi. Iya, kelitian, biasa kerja. Akhirnya saya melamar ke SMA 1 Bogri. Itu diterima jadi guru di sana. Kemudian setahun kemudian saya melamar jadi asisten laboratorium kimia Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Sini. Ya, di sana. Nah, ketika gempa besar
melanda Jogja, saya terus berhenti total. Saya lebih baik ngopeni rumah. Oh. Kan berantakan itu. Oh, sempat kena rusak juga? Ya sempat rusak, berantakan. Oh. Nah, jadi sudahlah, saya tak berhenti mengajar, terus membenahi rumah saja. Oh. Nah, sejak itu buku kimia saya tutup. Jadi kalau sekarang saya ditanya lagi kimia, saya sudah tidak tahu. Udah lupa. Udah lupa, padahal dulu senang sekali. Jagonya kok iya. Ya. Oh, saya itu ketika menjadi guru di SMA, setiap bulan itu mesti menyisihkan sedikit uang untuk membeli buku-buku kimia import. Oh, iya. Bukunya import. Iya. Jadi kalau teman-teman yang lain cuma apa yang diperoleh di kuliah atau diktat-diktat, kalau saya sudah buku-buku import itu yang saya gitu baca. ya. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan peningkatan profesi guru dengan penataan PKG itu, pemantapan kerja guru, saya itu mendapat juara. Nah, oleh karena itu saya diangkat menjadi instruktur karena menjadi juara itu. Oke. Kok enggak ini sekalian jadi dosen gitu dulu, Romo? Oh, saya itu pernah selesai kuliah, pernah melamar jadi dosen di UNS Solo. Oh, UNS, ya. Tapi tidak diterima. Rupanya teman saya yang lulus di muka saya itu keduluan sudah masuk sana. Udah gitu. Jadi saya tidak terima. Nah, sudah. Padahal saya tidak pernah berpikir untuk kerja lain selain ngajar. Lalu ya sah. Ini lebih yang ke SMA. Mengajukan permohonan untuk itu ditempatkan. Ya. Lalu saya ditempatkan di SMA 1 Seman. Oke. Nah, ini Romo mungkin sedikit nyinggung tadi pas kuliah itu kan nikah itu. Iya. Nikah. Itu memang dapat tetangga apa deket teman kuliah itu, Romo? Itu cerita orang muda ya. Buat ini. Biasa itu pacaran gagal. Itu istri saya itu sebenarnya keponakan saya itu. Oh, berarti masih di Solo ini. Iya, masih Solo. Jadi dia itu lahir di Klaten. Oke. Kemudian dewasa sekolah guru di Solo 3. Oke. Kemudian karena tidak bisa melanjutkan, terus dibiayai oleh buliknya yang tinggal di Solo. Buliknya itu kan tinggal di rumah orang tua saya di Kerten itu. Oh gitu. Jadi dulu saya serumah dengan istri saya itu. Tapi waktu itu ya biasa ponakan itu. Iya. Jadi saya sudah SMA, dia baru SMP. Oh, selisihnya enggak banyak? 7 tahun. Oh, selisih. Terus ya sudah. Dia ya pacaran, saya ya pacaran, jadi ya hidup biasa sendiri. Sukanya sendiri. Terus saya saya terus ke Manado selesai kuliah. Ke Manado ya. Setelah masuk berhenti ke Manado. Terus pulang, dia sudah mulai kuliah. Karena saya itu kalau mendapat pacar gagal terus. Saya tarik jadi istri saya kok spontan. Ya mungkin karena sudah lama kenal satu rumah itu ya. Spontan ya. Bagi saya orang itu kalau ditarik spontan itu biasanya mau menghadapi risiko apapun. Ya sudah. Dan memang begitu. Ketika kesulitan ekonomi dia tidak pernah mengeluh.
Jadi ada apa? Tidak pernah mengeluh. Nah, Ya. Itu apa itu pikiran saya bahwa orang yang ditawari jadi istri kok spontan mau, berarti dia itu mau menanggung risiko apapun itu. ya, ya. Mas sudah mendia? Belum. Saya kelihatan muda belum ya? Kalau nari seseorang mau gitu, saya ambil aja. Itu, iya, itu kalau mau mesti, masalahnya belum ada yang mau. mesti, berarti belum ada yang sanggup apa itu menanggung risiko. Iya. Nah, berarti ini Romo, apa berarti bukan ketemu di UGM atau dulu juga pernah sebenarnya dekat dengan mahasiswa UGM? Enggak ya? Di rumah itu. Nah, ini UNY waktu itu sudah pisah belum ya, Romo? UNY, Ikip. Dulu kan UGM. Oh, itu kan belakangan nih, Pak. Oh, berarti masih gabung ya dulu zamannya Roma Wiratno. UNY itu, UGM itu dulu kan IKIP masuk di UGM katanya dulu ya. Itu. Ya, zamannya Romo itu berarti belum pisah ya? Atau agak lupa? Kok kurang begitu memperhatikan saya. Kan saya di farmasi jadi kurang memperhatikan yang kampus IKIP yang sekarang ini kan dulu juga jadi satu dengan UGM. Kan itu di mana? Oh, dulu malah farmasi itu menempati komplek IKIP itu dulu. Yang pernah, sini ini? Pernah dulu, karena farmasi sini baru dibangun. Oke. Jadi masih menempati di kalau kuliah di sana. Oke. Kemungkinan sih kayaknya belum deh. Masih gabung dengan UGM kemungkinan loh ya. Tahun-tahun Romo masuk itu. Iya, sepertinya. Begitu, tapi saya juga udah nanti bisa dicek lah. Teman-teman bisa cek. Nah, berarti istilahnya jalur hidupnya memang di dunia pendidikan ya. Udah nggak, wah ini memang saya di dunia pendidikan itu. Nah, sejauh ini kan udah pensiunnya juga udah lama ya. Akhirnya tadi 25 tahun. Lah ya rasanya tadi juga pensiun untuk apa? Pengennya tetap ada aktivitas yang berhubungan dengan ngajar atau keilmuan. Tapi sejak gempa itu saya lebih baik memelihara rumah di rumah. Tapi pasca itu kegiatannya apa? Pasca gempa itu ya setelah lebih banyak aktivitas agak bersantai lah ya. Oh ya. Atau ada hobi lainnya gitu. Itu jadi itu cerita lain lagi itu. Itu lalu mengenai kepercayaan saya itu sebagai orang Kristen. Gimana itu? Jadi saya dulu di Semarang, baptis di Semarang, pernah ada teman yang membisiki saya ketika tahu bahwa saya dibaptis. Dia bilang, intinya ini, bahwa Alkitab itu terdiri dari banyak kitab. Oke. Ya, kita yang pertama itu namanya kitab Kejadian. Oke. Nah, di dalam kitab Kejadian itu ada kisah penciptaan. Nah, lalu teman saya membisiki bahwa kitab Kejadian itu tidak masuk akal. Nah, pada waktu itu saya memang belum mendalami itu Alkitab. Jadi saya hanya diam saja. Tapi sebelumnya Kristen atau saya itu Islam kan atau Islam zaman dulu itu Islam KTP itu enggak karu-karuan itu. Ya, karena waktu mungkin karena pengaruh di Manado itu ya. Manado kan orang Kristen lebih banyak. Jadi ada guru agama Kristen yang mempunyai hobi teater. Lalu murid-muridnya itu sudah dari teater. Lalu diundang ke mana-mana. Nah, saya suka itu ikut. Karena
saya itu kalau ikut mengamati sambil mengkritisi kostumnya, dialognya. Oh gitu. Jadi tawannya guru itu senang. Ah. Jadi kalau ada undangan pentas di mana-mana saya masih diundang, diajak ikut untuk mengkritisi itu. Nah, mungkin karena itu ketika pulang ketika pulang dari Manado itu saya mulai pikir-mikir ingin jadi masuk Kristen, tapi Katolik apa Protestan saya enggak tahu itu. Oh gitu. Enggak tahu. Akhirnya ada keluarga yang mengajak saya untuk ke gereja, tapi saya tidak cocok di gereja itu. Karena gereja itu kalau kebaktian pakai tepuk-tepuk, sambil doa nangis saya tidak cocok gitu. Nah, itu di Jogja atau di Solo? Oh itu di Solo. Nah, tapi ketika saya mulai menikah dengan istri saya itu anggota Gereja Kristen Jawa. Oh, GKJ. Jawa. Nah, itu saya diajak ke GKJ itu, kok saya cocok karena apa? Kalau kebaktian tenang, ya, jadi tidak gegap gempita itu. Jadi mungkin itu ya. Hal-hal yang menenangkan itu. Nah, kembali ke itu bisikan teman saya yang bahwa kitab Kejadian tidak masuk akal. Lalu saya hanya diam saja. Tapi ketika saya itu sempat membaca kitab Kejadian, sepintas itu, wah kok yo bener kan aku. Sebenarnya tidak masuk akal. Tapi kemudian saya sadar, loh, kitab Kejadian itu kan ditulis berdasarkan ilham dari Allah. Yang pada hakikatnya Allah itu ya pencipta alam itu sendiri. Mestinya apa yang diciptakan yang kemudian diteliti oleh para ilmuwan itu sejalan dengan apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian. Mestinya sejalan itu. Karena yang membisi itu, yang memberi ilham, yang menciptakan itu sendiri. Nah, kalau toh tidak ada kesesuaian, mesti ada yang salah. Dan yang salah itu orang yang mengerti membaca itu mestinya, bukan hasil ilmiahnya itu, karena hasil ilmiah kan diulang-ulang oleh ribuan ahli, jadi mestinya lebih valid. Nah, misalnya orang yang memahami itu kisah penciptaan itu yang salah mengerti. Lalu saya berusaha untuk memahami kisah penciptaan itu sebenarnya piye toh gitu. Maksudnya piye toh. Lalu saya berusaha untuk mengerti itu. Akhirnya saya ada suatu celah yang membuka wawasan saya bahwa kitab Kejadian itu tidak seperti yang saya dengar pada umumnya. Itu ini ada ayat yang mengatakan Tuhan menciptakan cakrawala untuk memisahkan air dari air. Kok air dipisahkan dengan air itu bagaimana? Akhirnya karena saya itu kan guru kimia, satu-satunya kemungkinan ya wujud air yang dipisahkan itu. Air uap dipisahkan dari air cair atau padat. Jadi cakrawala memisahkan air dari air. Artinya cakrawala itu memisahkan air yang berwujud uap dari air yang berwujud cair. Yang berwujud cair di bumi, yang beruap itu di cakrawala yang kemudian disebut langit. Nah, jadi saya di situ membuat kesimpulan bahwa yang dimaksud cakrawala atau langit itu
bukan kok langit yang meliputi alam semesta, bukan, tapi atmosfer bumi. Oke. Nah, kalau begitu kisah penciptaan dalam kitab Ciptaan itu bukan menceritakan alam semesta, tapi hanya menceritakan bumi. Ya, hanya menceritakan bumi. Itu pun tidak sejak awal, tapi sejak turun hujan di bumi. Nah, jadi kisah penciptaan itu bukan menceritakan bagaimana terjadinya bumi, tidak, tapi sejak di bumi turun hujan. Nah, di situ baru saya bisa memahami bahwa kisah yang ada di situ itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan hasil penemuan ilmiah. Sampai sekarang saya masih memperbaiki tulisan saya itu sampai sekarang. Karena timbul ilmu baru, evolusi Darwin. Nah, itu kan kesusahannya bagaimana dengan kisah penciptaan itu. Nah, itu harus. Berarti pasca gempa itu cenderung lebih banyak ke aktivitas keagamaan ya? Ke situ saya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Lebih-lebih dengan COVID yang tidak bisa keluar rumah itu. Kemarin ini belum. Ya 3 tahun lah kurang lebih. Iya. Diselingi. Sampai sekarang itu saya masih menyelesaikan akhir dari tulisan itu. Oke. Untuk membenahi supaya lebih logis gitu. Menulis buku gitu ya? Ya, menulis buku. Tapi sebelum jadi buku, penggalan-penggalan itu saya tulis, saya kirimkan ke tabloid Adiuswa milik Gereja Kristen Jawa. Ternyata dimuat terus. Sampai 7 kali saya nulis ngirim itu selalu dimuat. Berarti apa yang saya pikirkan, saya tulis itu bisa diterima oleh gereja. Nah, setidaknya oleh pimpinan gereja di Soltiko sana itu tidak keberatan dengan tulisan saya. Dan itu nanti karena itu penggalan-penggalan, itu di rumah itu saya susun menjadi 1 buku. Oke, berarti ini ya istilahnya aktivitasnya menjadi sangat beragam dari dunia pendidikan. Setelah itu sekarang lebih banyak di dunia agama. Nek, komentarnya Rama Wiratma soal dunia pendidikan saat ini dengan dulu itu bedanya apa? Istilahnya dulu, dalam beberapa obrolan dengan teman, dulu kan istilahnya kan guru galak-galak, tapi ya muridnya jangan beling, tapi ya istilahnya sklop ya saya lupa bahasa yang tepat, tapi intinya ya iso dibuktikan bahwa mereka ya bagus. Nyatanya ya bisa ya. Nyatanya banyak ahli-ahli yang dihasilkan waktu punya galak-galak itu ya. Dan sekarang itu kan agak berbeda lah ya, format pendidikan berbeda ya, tapi mungkin juga beda zaman, beda ini ya pendekatannya. Pandangan saya dulu waktu sampai dengan SMA itu ya pendidikan seperti itu, gurunya galak-galak itu. Galak-galak ya. Apalan itu. Gitu. Tapi saya ketika mempelajari kimia itu tidak menghafalkan. Mencoba mengerti. Bagaimanapun kan kimia itu harus dihafalkan, seperti lambang-lambang itu kan harus hafal. Nah, lalu prinsipnya kan harus dimengerti. Saya berusaha untuk mengerti. Nah, ketika saya menjadi guru, kemudian ikut penataran, di situ penataran itu prinsipnya bagaimana menggunakan laboratorium itu sebagai sarana untuk belajar mengajar. Jadi prinsipnya mengajar seperti menanamkan pengertian dengan
cara apa tuh seolah-olah meneliti. Jadi untuk menanamkan suatu pengertian konsep itu seorang guru harus bisa merekayasa penelitian sehingga nanti kesimpulannya itu suatu konsep yang akan diajarkan itu menggunakan laboratorium, praktek di laboratorium. Nah itu cocok dengan mungkin karakter saya waktu saya belajar kimia di SMA, mengerti dasar-dasarnya. Karena dari penelitian itu nanti murid akan mengerti dasar-dasarnya karena diperoleh dari penelitian, bukan hafalan. Ya. Jadi ketika saya masih sampai SMA itu mengajar itu hafalan, guru bentak-bentak. Ya. Lalu ketika saya mulai mengajar, lalu menggunakan prinsip itu. Penelitian di laboratorium, meskipun penelitian buatan untuk memahami yang dulu dinamakan pemantapan kerja guru. Oleh karena itu saya terus diangkat menjadi instruktur itu karena itu mengajarkan IPA bagaimana menanamkan prinsip-prinsip itu melalui penelitian. Nah, kemudian setelah COVID lalu mengajar online, saya tidak tahu lagi itu apa yang diajarkan. Apakah laboratorium yang masih terpakai atau enggak? Masih jalan enggak masalah COVID itu? Karena kan online itu. Bagaimana kalau online mengajarkan praktek online itu? Tapi begini. Bagaimanapun untuk menanam pengetahuan itu perlu data-data. Data-data itu mestinya diolah sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang. Yaitu dengan bantuan big data itu. Dengan data buatan. Dengan AI. Artificial intelligence itu. Buatan itu loh. Kecerdasan buatan. Ya. Jadi data bukan diolah seperti dulu, tapi dengan bantuan artificial intelligence itu mestinya bisa. Kalau dulu kan harus dirumuskan masalah dulu, lalu membuat hipotesa. Hipotesa harus merancang percobaan untuk membuktikan kebenaran hipotesa itu. Baru disimpulkan, nanti boleh teori ya itu. Nah, teori nanti dipraktekkan, teori itu benar atau enggak kan gitu. Itu kan urutan logika kita. Kalau sekarang mengolah itu bisa dengan artificial intelligence. Lalu ya kita tidak pakai pikiran itu lagi. Data, mau kita mencari data, diolah menggunakan AI itu mestinya. Nah, nanti di data dimasukkan, pindah jepret, sudah mulai kesimpulan gitu kan. Karena yang tercepat. Iya, karena pikiran kita harus diambil alih oleh komputer itu. Jadi kita tidak menggunakan namanya AI. Urutan kecerdasan berpikir. Urutan berpikir tadi hipotesa enggak usah, urutan itu enggak usah karena diolah oleh pikiran buatan itu cepat tadi. Berarti kan Roma ini maksudnya kan dari zaman dulu sampai zaman sekarang kan perubahannya jauh banget kan. Jadi membayangkan dulu di SD itu sekolah pakai sabak namanya atau apa itu. Skrip, lalu saat ini sampai
ya buku, teknologi yang Ya. hanya di HP itu bisa searching apapun keluar itu gimana? Dulu ada bayangan itu kan. Sampai luar biasa perubahannya gitu. Wah, saya itu dengan HP ini saya sudah tidak bisa mengikuti. Terus terang saya tidak bisa mengikuti. Saya belajar dari cucu selalu lupa. Oh. Yang diajari tadi sudah, kalau sekarang tanya lagi. Oh, lupa. Oh, mau ini ada telepon, caranya piye mau jawab. Tadi sudah diajari. Iya, piye caranya. Tetap bisa. anu ya, agak Nah, bingung ya. Nah, itu tahun 19 itu saya pernah gini. Suatu malam itu saya mimpi bersama-sama dengan teman-teman di gereja. Saya tahu itu teman-teman, tapi saya tidak ada yang kenal. Cuma ada satu yang saya kenal. Itu mengantarkan seorang teman yang lain untuk pindah ke alam lain. Dalam mimpi itu pengertiannya itu alam lain, tapi bagi saya tidak ada yang aneh itu alam lain ya. Dalam mimpi itu ya. Lalu saya tanya kepada teman yang sana, lah kalau saya tahu bahwa mereka itu ada di dekat sini bagaimana? Oh, itu nomornya itu akan muncul di situ. Jadi teman saya itu hanya memberitahu muncul di situ sesuatu yang ada di depan saya, tapi apa itu saya tidak nampak muncul di situ. Tapi saya dalam mimpi itu ya mengerti aja, ya. Terus, nah ini nomornya muncul, itu berarti teman kita itu ada di sekitar sini. Nah kalau saya mau berhubungan bagaimana? Ya nomor bapak itu tulis di situ. Jadi cuma ditulis di situ, tapi kok saya mengerti loh. Itu mimpi tahun berapa ya? 19 sebelum COVID itu. Oh iya. 19. Nah, lalu saya terbangun. Kalau anak istri teman-teman hanya saya kenal dari nomor, itu bagaimana? Saya stres. Jadi kan hanya dengan nomor bisa berhubungan, bisa tahu, nah itu kok piye. Lalu terbangun, lalu saya di ruang keluarga itu jam 2 malam itu terbangun. Itu cuma kelinteran tuh sambil stres, lainnya tidur semua stres. Lalu saya melihat satu bendel tulisan saya. Satu bendel. Nek ngono tulisan saya ini tidak ada gunanya. Siapa yang mau baca? Tuh tulisan saya itu satu bendel saya bawa ke gang di depan rumah, di tengah jalan itu saya bakar. Itu sudah sadar, jadi bukan mimpi lagi. Saya bakar itu tulisannya itu. Tulisan tangan ya? Tulisan tangan. Tulisan tangan, saya itu nggak bisa ngetik. Sampai sekarang tulisan tangan terus. Okay. Maka tulisan tangan saya itu dikatakan orang tulisan bagus, klasik. Saya sudah lihat itu. Oh ya. Ciri khas tulisan zaman dulu. Bagus itu, tapi bacanya saya susah. Oh iya. Dulu saya sendiri sering kata, yang itu nulis kok miring-miring. Nah, itu saya bakar. Saya habis bakar, saya kembali ke masuk rumah, saya makin stres. Makin stres. Akhirnya saya dulu pernah mengalami kesulitan hidup, dan di tengah-tengah kesulitan itu ini cerita melalui mimpi lagi nih. Saya itu mimpi mendengar suara Gusti Nyun Tulung. Lalu saya diam saja. Kok suara itu diulangi Gusti Nyun Tulung. Lalu saya tahu kalau suara itu ditujukan kepada saya. Lalu saya jawab, nggih gitu. Akhirnya suara itu diulang lagi, Gusti Nyun Tulung. Baru saya sadar bahwa saya itu harus menirukan suara itu.
Tapi ketika akan buka mulut, sulitnya bukan main. Ketika akhirnya terbuka, saya terbangun. Terus saya lihat istri saya itu tidur masih tidur pula di samping saya. Terus saya itu bersimpuh di samping istri saya. Sambil menangis, saya mengulang-ulang ucapan Gusti nyulung, Gusti nyulung. Kok tidak sampai sebulan persoalan itu bisa cair, selesai. Lalu itu menjadi kepercayaan saya bahwa kalau saya minta pertolongan kepada yang saya imani, terus dia akan menolong saya. Nah, ketika saya habis membakar tulisan saya itu masuk ke rumah lagi bingung-bingung, lalu saya ingat itu, lalu saya duduk di tepi ranjang sambil Gusti nyulung, terus akhirnya saya tertidur. Esoknya ya biasa. Aku tidak lama kemudian Sultan mengumumkan lockdown. Lockdown. Jadi komunikasi harus dengan HP. Wah, apa mimpi saya itu ini ya. Pertandanya itu ya. Kita harus mengenal teman, anak-anak, istri melalui nomor. Itu yang saya membuat trauma dengan HP. Nah, itu saya tidak punya HP. Oh gitu. Iya. Jadi kalau apa-apa ya punya pinjam istri sebentar. Itu sebabnya saya agak trauma dengan HP itu. Tidak punya. Oke Romo, ini luar biasa kisahnya Romo Wiratmo. Ini benar-benar dari termasuk kalau kuliah di UGM itu termasuk tahun-tahun awal loh, tahun segitu itu. Iya. Karena UGM itu 49 nggih kalau nggak salah. Lalu Romo 59. Ya selisih 10 tahun lah. Sejak UGM. Ya, dan kisah sampai sini. Program 3 belum apa-apa itu. Iya. Makanya kampusnya dulu belum yang ini, masih di Keraton ya. Keraton. Ya. Masih di Keraton. Oke, karena sudah kurang lebih 1 jam Romo, jadi obrolan kita cukupkan ya. Semoga lain waktu bisa berkesempatan ngobrol. Dan ini senang sekali Romo bisa cerita-cerita di sini. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi yang mendengar. Siap. Makasih Romo. Nanti anak cucu minta lihat itu. Jadi saya mengajar itu harus mengerti. Dengan mengerti akan menyenangi. Itu. Pesannya Romo Wiratmo. Kalau ingin membuat orang lain mengerti, buatlah sesuai dengan logika, karena itu sederhana. Logika runtut itu tidak ada yang ruwet, tapi sederhana. Runtut. Kalau hafalan nanti lupa susah. Oh iya. Oke, makasih waktunya, dan teman-teman silahkan nanti like, comment, subscribe, dan komen ini dengan Romo Wiratmo nanti. Oke, Romo, makasih.